Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang Allah rahmati, puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Baik nikmat sehat, nikmat bersaudara dan tentunya nikmat iman dan Islam. Yang mana tidak semua orang dapat memperoleh nikmat ini. Semoga Allah meridhoi setiap langkah-langkah kita. Amin. Sholawat dan salam tak lupa marilah kita curahkan bagi manusia mulia Habibina, Wasafina, wa Maulana Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan membahas tentang seorang sahabat yang mulia, yang dijamin surganya karena keteguhannya dalam membela agama Allah dan Rasul-Nya. Sahabat yang mulia ini bernama Talhah bin Ubaidillah. Untuk membuka pertemuan kita kali ini, mari kita buka dengan mengucapkan ayatul basmalah. Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah adalah sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy. Ia lahir pada tahun ke-28 sebelum Hijriah, di Mekah dengan nama lengkap Talhah bin Ubaidillah bin Utsman, bin Amr bin Ka'ab, bin Sa'ad bin Taim, bin Murrah bin Ka'ab, bin Luay bin Ghalib, bin Fihr bin Malik, bin Nadr bin Kinanah, Al-Quraisy At-Taimi, Al-Makki Al-Madani. Ibunya bernama Aisyabah binti Al-Hadrami. Berdasarkan silsilah, keluarga Talhah bin Ubaidillah, nasabnya atau keturunannya bertemu dengan Rasulullah pada Murrah. Artinya keduanya memiliki leluhur yang sama. Talhah juga merupakan salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam. Ia masuk Islam melalui anak dari pamannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kisah masuk Islamnya Talhah sendiri berawal ketika Talhah pergi menuju Syam untuk urusan perniagaan. Pada suatu hari, rombongan dari Talhah bin Ubaidillah pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang. Sesampainya di Bushro, Talhah mengalami suatu kejadian menarik yang akhirnya menjadi titik balik kehidupannya. Saat di Bushro, terdapat pendeta yang berseru-seru di tengah para pedagang di sana. "Wahai para pedagang, apakah di antara kalian ada yang berasal dari kota Mekah?" Mendapati itu Talhah pun menjawab, "Iya, saya adalah salah satu penduduk Mekah." Ternyata orang tersebut merupakan seorang pendeta. Mendapati jawaban dari Talhah, dia melanjutkan pertanyaannya, "Apakah di antara kalian sudah muncul seseorang yang bernama Ahmad?" Talhah menjawab, "Ahmad yang mana?" Pendeta pun menjawab nama lengkap Nabi serta maksud dari perkataannya. Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini dia akan muncul sebagai Nabi yang menjadi penutup para Nabi sebelumnya. Kemudian, sang pendeta melanjutkan, suatu saat, dia akan hijrah dari negerimu menuju negeri yang berbatu-batu hitam dengan banyak pohon kurma. Dan dia akan pindah ke negeri yang makmur dan subur dengan memancarkan air serta garam. Baiknya, segera temuilah orang tersebut wahai anak muda, ujar pendeta menutup kalimatnya. Ungkapan yang begitu aneh ini pun langsung tertancap dalam hati Talhah dan begitu mengganggu pikirannya. Akibat terusik dengan perkataan pendeta Bushro, Talhah pun segera pulang menuju Mekah tanpa menghiraukan rombongan kafilah dagang di pasar tadi. Sesampainya di sana, dia bertanya pada keluarganya, "Adakah suatu peristiwa yang terjadi selama aku pergi?" Mereka pun menjawab, "Ada." Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi penutup dan Abu Bakar As-Siddiq mengikuti serta mempercayai apa yang dikatakannya. Talhah pun terkejut karena dia mengenal siapa itu Abu Bakar. Dia bergumam, "Aku mengenal Abu Bakar. Dia adalah orang yang sangat penyayang, lapang dada, dan lemah lembut. Dia juga pedagang yang teguh dan berbudi tinggi. Kami berdua berteman baik tentunya, dan banyak orang juga yang menyukai majelisnya.
karena dia merupakan salah satu ahli sejarah Quraisy, lanjut Talhah. Setelahnya, dia segera mencari keberadaan Abu Bakar untuk menanyakan hal itu. Saat bertemu dengan Abu Bakar membenarkan pernyataan yang diberikan Talhah. Setelahnya dia menceritakan kisah Rasulullah dari di Gua Hira, hingga turunnya ayat pertama. Usai Abu Bakar selesai bercerita, Talhah balik menceritakan tentang kejadian pendeta di Bushro yang membuat Abu Bakar tercengang. Abu Bakar pun mengajak Talhah bertemu Nabi Muhammad dan mereka menceritakan atas peristiwa yang dialami Talhah. Talhah pun mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah dan memeluk agama Islam sejak saat itu hingga akhir hidupnya. Karena masih begitu ditentang oleh kaum kafir Quraisy, peristiwa masuk Islamnya Talhah pun membuat semua keluarganya begitu terkejut. Orang-orang dari satu sukunya dan keluarganya berusaha dengan keras untuk mengeluarkan Talhah dari Islam. Mula-mulanya mereka menggunakan cara halus, yaitu dengan merayu Talhah agar tidak meneruskan keputusannya itu. Tetapi karena pendirian begitu kokoh dari Talhah, mereka pun akhirnya bertindak kasar pada pemuda itu. Tubuh Talhah pun mendapatkan siksaan demi siksaan, tubuhnya digiring sekelompok pemuda dengan tangan yang terbelenggu di leher. Sementara orang-orang mendorong, memecut, hingga memukuli kepalanya. Mirisnya juga terdapat wanita yang terus-menerus berteriak serta mencaci maki Talhah yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu Syabah. Kisah Talhah bin Ubaidillah sudah begitu berat bahkan saat pertama kali memeluk Islam. Tidak berhenti di situ, pernah juga seorang lelaki Quraisy yang bernama Naufal bin Huwailid menyeret Talhah dan Abu Bakar. Dia kemudian mengikat mendorong keduanya yang telah diikat menjadi satu ke Al-Gojo hingga tubuh mereka berdua mengalirkan darah. Peristiwa ini menjadikan Talhah dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qorinain, sepasang sahabat yang mulia. Sementara itu, perjuangan Talhah dalam mempertahankan keimanan dan memperjuangkan Islam masih berlanjut lagi hingga dia juga bergelar As-Syahidul Hayy. Semasa hidupnya, Rasulullah memberikan banyak gelar padanya. Karena keistimewaan yang dimiliki Talhah, di antara gelarnya adalah Talhah Al-Khair, Talhah yang baik, Talhah Al-Fayyad, Talhah yang murah hati, dan Talhah Al-Jud, Talhah yang dermawan. Semasa mudanya, Talhah sukses menjadi seorang pebisnis. Namun, hal itu tidak lantas membuatnya sombong, justru ia merasa sedih dan pusing dengan harta yang dimilikinya. Suatu ketika, Talhah menerima harta dari Hadramaut, sebuah lembah di Yaman, sebesar 700.000 dirham atau setara dengan 35 miliar rupiah kalau sekarang. Lalu istrinya, Suda binti Auf, menyarankan untuk membagikan harta tersebut pada fakir miskin. Talhah akhirnya membagikan hartanya hingga tak bersisa sedikit pun. Selain itu, Talhah juga membiayai pernikahan anak-anak muda di keluarganya dan mencukupi kebutuhan keluarga yang tidak mampu. Jadi tidak berlebihan jika Rasulullah memberinya gelar Talhah Al-Fayyad. Talhah bin Ubaidillah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang selalu ikut berperang bersama Rasulullah. Kecuali dalam perang Badar, karena pada saat itu Rasul menugaskan beliau bersama Sa'id bin Zaid menuju Syam. Saat Talhah ikut serta dalam perang Uhud, ia pun muncul menjadi pelindung atau bodyguard Rasulullah. Ia berjuang paling depan dengan seluruh tenaga untuk menghadang musuh. Mengetahui hal itu, Rasulullah kemudian memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk membantu Talhah yang sedang berjuang seorang diri melawan pasukan musuh. Pertauran dahsyat pun tak terelakkan antara Talhah melawan musuh-musuh Allah. Saat ditemukan, kondisi Talhah sudah dalam kondisi yang mengenaskan, beliau pingsan dan tubuhnya berlumuran darah. Tak hanya itu, pergelangan tangannya putus sebelah. Kondisi tersebut membuat Abu Bakar dan Abu Ubaidah mengira Talhah sudah syahid. Namun ternyata Talhah belum gugur, beliau hanya pingsan. Hal itulah yang membuatnya mendapat gelar syahid yang masih hidup dari Nabi Muhammad. Saat itu Rasulullah sedang membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Sebagai informasi, Talhah bin Ubaidillah adalah salah seorang yang dimaksud dalam firman Allah tersebut. Artinya,
Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Kemudian Rasulullah menatap para sahabat dan menunjuk Talhah bin Ubaidillah dan berkata, "Barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki yang masih berjalan di muka bumi, padahal ia telah memberikan nyawanya, maka ia hendaklah melihat Talhah." Kala mendengar itu, Talhah merasa sangat bahagia. Karena itu artinya, meski masih hidup dia sudah dijanjikan menjadi penghuni surga. Pengorbanan luar biasa dari Talhah bin Ubaidillah dalam membela Rasul dan agama Allah membuatnya mendapat golden ticket untuk masuk surga sejak ia masih hidup. Talhah bin Ubaidillah wafat pada saat Perang Jamal. Saat pertempuran terjadi, Ali bin Abi Thalib memperingatkan agar Talhah mundur. Perang ini sendiri terjadi akibat pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan pembunuhan Utsman. Dan Talhah bin Ubaidillah sendiri berada di pihak berlawanan dengan Ali. Di pertengahan pertempuran, Talhah keluar dari pasukan yang memerangi Ali. Hal ini beliau lakukan karena teringat dengan perkataan Rasul. Rasul bersabda, bahwa orang yang memerangi Ali adalah orang yang zalim. Maka Talhah pun keluar dari pertempuran. Namun takdir Allah berkata lain. Saat ia hendak meninggalkan medan pertempuran, sebuah anak panah mengenai Talhah. Karena menancap dengan luka terlalu dalam, beliau pun akhirnya wafat di usianya yang ke-60 tahun. Tubuh Talhah bin Ubaidillah dikuburkan di sebuah tempat dekat padang rumput Basra. Demikian pembahasan kita tentang sahabat Talhah bin Ubaidillah yang mulia. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan ayatul hamdalah.